Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Apa kabar hari ini, sehat ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah SWT. Sebelum kita mulai pelajaran, yuk kita berdoa sama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anakku, hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu tema ketika bumi berhenti berputar. Lalu materinya yang akan kita bahas hari ini adalah makna dan macam-macam hari akhir. Anak-anak sudah tahu apa itu artinya hari akhir? Oke, kita akan belajar iman kepada hari akhir. Sebelum kita membahas iman kepada hari akhir, kita bahas dulu apa sih artinya hari akhir. Hari akhir itu adalah nama lain hari kiamat. Anak-anak tentunya sudah sering mendengar kata-kata hari kiamat ya. Hari kiamat itu artinya apa? Hari kiamat itu artinya peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Isinya itu apa saja ya? Ada manusia, ada hewan, tumbuhan, dan segala yang ada di dunia ini pada hari kiamat akan hancur, tidak ada yang tersisa. Sekarang apa artinya iman kepada hari akhir? Ya, iman kepada hari akhir artinya adalah mempercayai bahwa hari kiamat suatu hari nanti akan datang. Lalu seluruh alam semesta akan hancur dan kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan akhirat, akan menanti kita semua. Silakan anak-anak catat hal-hal yang penting ya di buku agama kalian. Lanjut. Hari kiamat akan ditandai dengan bunyi trompet, namanya trompet sangkakala, yang ditiup oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, percaya kepada hari kiamat atau iman kepada hari akhir itu adalah rukun iman yang keberapa, anak-anak? Betul sekali, kelima. Coba ingat-ingat lagi, rukun iman itu ada berapa? Ya betul, ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Jadi anak-anak, peristiwa pada hari akhir nanti telah disebutkan dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 1-11. Guru akan bacakan artinya ya. 1. Hari kiamat. 2. Apakah hari kiamat itu? Ya. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ya. Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan. 5. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Masya Allah, gunung yang sebesar itu saja seperti bulu yang dihambur-hamburkan. 6. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya. 7. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya. 9. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. 10. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? 11. Yaitu api yang sangat panas. Alhamdulillah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang berat timbangan kebaikannya ya. Alhamdulillah, jangan sampai
kita memasuki yang namanya neraka. Nah, anakku, jadi kiamat itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah kiamat sughro atau kiamat kecil. Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu kiamat sughro. Kiamat sughro atau kiamat kecil artinya berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Jadi kalau ada orang yang meninggal, walaupun satu orang atau banyak orang, itu masuknya kiamat sughro atau kiamat kecil. Contoh kiamat sughro itu ada dua. Yang pertama, meninggalnya seseorang. Jadi kalau ada manusia yang meninggal itu masuk dalam kiamat kecil ya. Yang kedua, bencana alam. Bencana alam ini ada apa saja sih? Ada bencana alam itu ada macam-macam ya. Kita lihat yang pertama itu misalnya bencana alam tsunami. Alam tsunami itu bisa menewaskan atau bisa mematikan satu atau banyak orang ya. Itu masih termasuk dalam kiamat sughro atau kiamat kecil. Yang kedua, banjir. Yang ketiga, tanah longsor. Dan yang keempat, gunung meletus. Ya, jadi anak-anak, kalau yang meninggal itu hanya satu orang atau sebagian orang, berarti termasuk dalam kiamat kecil atau kiamat sughro. Yang kedua, yaitu kiamat kubro. Kebalikannya kiamat sughro ya. Kiamat kubro disebut juga kiamat besar. Kiamat kubro atau kiamat besar merupakan berakhirnya seluruh kehidupan makhluk hidup yang ada di dunia. Tadi kan kalau kiamat sughro cuma sebagian ya, atau sama satu orang. Kalau kiamat kubro adalah semuanya, seluruhnya, semuanya meninggal, semuanya berakhir kehidupannya. Tidak ada satupun orang yang mengetahui kapan akan datang kiamat kubro ini. Bahkan Rasulullah dan malaikat juga tidak diberitahu oleh Allah kapan secara pasti hari kiamat akan tiba. Apalagi kita yang manusia biasa tidak pernah tahu kapan datangnya kiamat kubro. Nanti ketika kiamat kubro datang, matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga akan saling berbenturan, saling tabrakan. Nanti bumi akan berguncang dahsyat dan tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang akan bertahan hidup. Nauzubillah, semoga kita semua tidak mengalami kejadian yang mengerikan yang terjadi pada kiamat kubro ya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, setelah tadi kita mempelajari tentang makna hari akhir dan contoh atau macam-macam hari akhir beserta contohnya, sekarang anak-anak silahkan latihan soal ya. Seperti biasa, silahkan klik link di bawah judul. Kalian kerjakan dengan baik sesuai dengan tadi yang Bu Guru jelaskan. Jika masih ada hal-hal yang belum jelas, silahkan tanyakan di grup WA. Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan. Guru minta maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.